Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 itu akan mempresentasikan struktur atom dan SPU yang beranggotakan Cindy Amalia, saya sendiri, Khairul Anwar, Yustika Belianti, Belia Nabila, dan Tri Ayu Wahyuni. Nah, untuk pokok bahasannya, yang pertama itu struktur atom dan yang kedua sistem periodik unsur. Untuk struktur atom. Struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif pada orbital sekitar inti atom. Inti atom ini mengandung campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nah, atom yang mengandung banyak proton dan elektron yang sama bersifat netral, sedangkan yang mengandung banyak proton dan elektron yang lainnya bersifat positif atau negatif dan merupakan ion. Atom itu dikelompokkan berlandaskan banyak proton dan neutron pada inti atom tersebut. Atom itu dilambangkan dengan ZXA, di mana A itu nomor massa, Z itu nomor atom. Model atom itu ada 5. Yang pertama itu John Dalton, kedua J.J. Thomson, ketiga Rutherford, keempat Niels Bohr, dan yang kelima mekanika kuantum. Macam model atom, yang pertama itu ada model atom John Dalton. Pada tahun 1803 itu muncul teori bahwa atom merupakan bola padat. Model atom tersebut itu dikemukakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Dalton. Nah, Dalton itu menggambarkan atom itu sebagai bola pejal yang tidak bermuatan dan bersifat identik, sehingga setiap unsur kimia memiliki atom yang berbeda juga. Tidak hanya itu, menurut Dalton, atom itu merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dalton juga berpendapat bahwa atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Reaksi kimia hanya dapat menggabungkan, memisahkan, atau penyusunan kembali atom-atom. Nah, teori atom Dalton ini mulai membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Model atom Dalton ini pun dikenal sebagai model atom yang paling sederhana. Namun, teori atom Dalton itu memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menerangkan suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik. Bagaimana mungkin pola pejal dapat menghantarkan arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang memainkan usaha. Yang kedua itu model atom J.J. Thomson. Nah, pada tahun 1987, seorang ilmuwan bernama J.J. Thomson itu mengemukakan model atom lainnya. Thomson itu menggambarkan atom sebagai roti kismis, di mana menurutnya atom memiliki muatan, yaitu muatan positif atau proton dan juga negatif atau elektron. Nah, di antara kedua muatan memiliki jumlah yang sama. Hal ini ia simpulkan setelah melakukan percobaan sinar katoda. Tetapi pada model Thomson ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menjelaskan struktur muatan positif dan negatif dalam bola tersebut. Yang selanjutnya itu model atom Rutherford. Pada tahun 1911, seorang ilmuwan bernama Ernest Rutherford mengungkapkan model atom lainnya setelah melakukan percobaan sinar alfa pada lempeng emas. Nah, bentuk struktur atom yang dikemukakan oleh Rutherford ini berbeda dari ilmuwan lainnya. Melalui serangkaian percobaan, Rutherford menyatakan bahwa atom tidak berbentuk seperti bola pejal, melainkan atom itu memiliki lintasan, yaitu elektron atau muatan negatif yang memiliki inti atom dan juga proton atau bermuatan positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa atom itu terdiri dari inti atom atau neutron yang bermuatan positif atau proton dan dikelilingi oleh elektron atau muatan negatifnya. Nah, Rutherford ini memainkan penelitian tentang hamburan sinar alfa pada lempeng emas. Hasil pengamatan tersebut itu dikembangkan dalam hipotesis model atom Rutherford. Yang pertama itu sebagian akbar dari atom merupakan permukaan kosong. Kedua, atom memiliki inti atom bermuatan positif yang merupakan pusat massa atom. Ketiga, elektron memainkan usaha mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Keempat, sebagian partikel alfa lewat tanpa merasakan pembelokan atau hambatan. Sebagian kecil dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Model atom selanjutnya yaitu model atom Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengemukakan pendapatnya bahwa elektron memainkan usaha mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut orbit atau lintasan stasioner. Model atom Bohr merupakan penyempurnaan dari model atom Rutherford.
Bohr mencoba memperbaiki teori atom Rutherford dengan cara menggabungkan teori atom Rutherford dan hipotesis Planck. Bohr mengemukakan bahwa elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu dan selama berada di lintasan itu, energi elektron tetap, sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Elektron dapat berpindah dari lintasan satu ke lintasan lainnya hanya jika menyerap atau melepaskan energi. Jika berpindah ke lintasan lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Sedangkan jika berpindah ke lintasan lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Keunggulan dari model atom Bohr ini yaitu dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti dan dapat menjelaskan tentang spektrum atom hidrogen. Sedangkan untuk kelemahan model atom ini ada 4. Yang pertama, tidak bisa menjelaskan adanya kepastian Heisenberg. Yang kedua, tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Yang ketiga, tidak bisa menjelaskan efek Stark. Dan yang keempat, tidak bisa menjelaskan spektrum atom besar. Model atom Bohr ini hanya tepat menjelaskan garis spektrum atom paling sederhana, yaitu atom hidrogen yang hanya memiliki satu proton di inti dan satu elektron. Sedangkan untuk atom yang memiliki banyak elektron dan proton, model atom Bohr ini tidak cocok. Model atom yang selanjutnya yaitu model atom mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum terjadi saat teori atom Bohr tidak dapat menjelaskan mengapa elektron hanya terdapat pada tingkatan-tingkatan energi tertentu saja. Pada perkembangan selanjutnya, seorang ilmuwan fisika yang berasal dari Prancis, Louis de Broglie, berusaha menjelaskan alasan tingkatan energi yang dimiliki elektron. Ia berpendapat bahwa jika cahaya yang merupakan gelombang memiliki sifat partikel seperti yang telah dijelaskan Max Planck-Einstein pada fenomena radiasi benda hitam, maka partikel juga dapat berperilaku seperti gelombang. Teori ini dikenal dengan nama dualisme gelombang partikel. Berkenaan dengan dualisme gelombang partikel yang berlaku pada elektron, Werner Heisenberg, ahli fisika asal Jerman, berpendapat bahwa posisi dan momentum elektron tidak mungkin dapat ditentukan bersama dengan ketelitian yang tinggi. Pendapat ini kemudian dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Berdasarkan hipotesa de Broglie dan asas ketidakpastian Heisenberg, Erwin Schrödinger mengemukakan persamaan gelombang Schrödinger yang mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom. Ketiga prinsip inilah yang menjadikan dasar pemikiran munculnya teori mekanika kuantum. Model ini menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebelajarian ditemukan elektron yang dinamakan orbital. Menurut teori ini ada 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, dan F. Kelebihan dari teori mekanika kuantum ini yaitu Kelebihan dari teori atom mekanika kuantum ini yaitu dapat menjelaskan posisi kebelajarian ditemukan elektron, dapat menjelaskan posisi elektron ketika mengorbit, dapat mengukur perpindahan energi, eksitasi dan emisinya, serta dapat mengidentifikasi proton dan neutron pada inti, sementara elektron berada pada orbitnya. Teori mekanika kuantum ini juga memiliki kelemahan, yaitu persamaan dalam teori mekanika kuantum hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal, sehingga sulit diterapkan untuk sistem makroskopis dengan kumpulan atom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan kuantum. Bilangan kuantum sendiri merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam teori mekanika kuantum. Dalam teori mekanika kuantum, bilangan kuantum berfungsi sebagai identitas dari suatu unsur atau juga dapat didefinisikan sebagai penentuan kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi pada bilangan kuantum sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada bilangan kuantum utama yang merepresentasikan tingkat energi dari suatu elektron valensi suatu unsur. Kemudian ada bilangan azimut yang merepresentasikan orbital dari elektron valensi dari suatu unsur. Kemudian ada juga bilangan kuantum magnetik atau yang dilambangkan dengan M. Itu merupakan suatu representasi dari
orientasi atau arah dari kebolehjadian ditemukannya elektron. Kemudian yang terakhir yaitu ada bilangan quantum spin. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menentukan bilangan kuantum dari suatu unsur. Jadi cara yang pertama yang dilakukan yaitu dapat dimisalkan di sini adalah suatu unsur dari natrium dengan nomor atom 11. Jadi di sini kita harus menuliskan konfigurasi elektronnya yaitu 1s1, 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Kemudian setelah dituliskan dari konfigurasi elektronnya, selanjutnya kita harus menentukan bilangan, maksud saya menentukan elektron valensi dari suatu unsur. Nah, pada natrium sendiri elektron valensinya yaitu terdapat pada 3s1. Nah, 3s1 ini kita akan mengujinya atau mengidentifikasinya menggunakan bilangan kuantum. Jadi tingkat energinya atau bilangan kuantum utamanya atau N itu merupakan yang angka 3, kemudian S merupakan orbital dari elektron valensi dari unsur natrium yaitu memiliki nilai 0. Kemudian ada juga bilangan kuantum magnetik, dan untuk orientasi pada orbital S terdapat satu arah yaitu sehingga memiliki nilai 0. Kemudian pada bilangan kuantum spin, karena pada orbital S hanya dapat dibolehkan adanya 2 elektron dan pada unsur natrium hanya terdapat 1, oleh karena itu bernilai plus 1/2 atau plus setengah. Nah, saat ini kita akan mengujikannya pada salah satu aplikasi yaitu Atoms. Nah, step yang pertama atau cara yang pertama yaitu kita dapat mencarinya pada aplikasi yang telah terinstall, kemudian membukanya. Setelah terbuka, kita dapat klik pada menu Start, kemudian setelah kita memasuki pada ruang representasikan unsur, selanjutnya kita dapat memencetkan klik pada tabel periodik, kemudian memilih unsur Na. Kemudian setelah kita mengeklik unsur Na, kita dapat mengklikkan pada tombol tanda panah kembali, kemudian untuk dapat meng-switch dari tampilan representasi penempatan orbital kemudian kepada penentuan letak inti atom dan elektron. Kemudian pada menu bar kiri di bawah representasi dari unsur dan nomor atom serta nomor massa terdapat bilangan kuantum. Nah, pada hal ini kita dapat mengujikan perhitungan kita tadi. Hal yang sama dapat kita lakukan untuk unsur magnesium, kalsium dan juga kripton, karena pada kali ini kita akan membahas keempat bilangan kuantum dari keempat unsur ini. Nah, untuk itu setelah kita dapat menghitung dari masing-masing bilangan kuantum dari ketiga unsur lainnya, langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengklik kembali per periodic table, kemudian kita klik unsur yang akan kita ujikan bilangan kuantumnya. Pada hal ini yang kedua yaitu magnesium. Kemudian kita dapat mengujikan bilangan kuantumnya sama seperti pada kita mengujikan pada unsur natrium. Kemudian yang selanjutnya kita dapat menggantinya kepada unsur kalsium. Kita lakukan hal yang sama. Kemudian kita ujikan pada unsur kripton seperti halnya ketiga unsur sebelumnya. Dan apabila kita ingin memodifikasi suatu unsur, di sini terdapat sebuah bagian dalam suatu unsur yaitu proton, neutron, dan elektron. Kita dapat menambahkan elektron, neutron, dan proton sehingga kita dapat mengidentifikasi suatu spesies baik itu unsur maupun ion. Sekian, saya kembalikan kembali moderator. Selanjutnya, sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur memiliki 5 sifat-sifat. Yang pertama ada volume atom, lalu jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, dan juga afinitas elektron. Volume atom adalah nilai relatif yang menunjukkan hubungan antara massa molar suatu unsur dan kerapatannya. Lalu selanjutnya jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. Nah, jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Dari golongan atas ke bawah, jari-jari atom cenderung membesar setara dengan pertambahan pada kulit elektronnya. Lalu selanjutnya energi ionisasi. Energi ionisasi pertama adalah energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom. Sedangkan energi ionisasi kedua adalah energi yang diserap untuk melepas energi yang diserap untuk melepas elektron kedua
dari suatu atom. Lalu selanjutnya ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom lainnya. Lalu yang terakhir ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah jumlah elektron yang jumlah energi yang dilepas ketika sebuah elektron ditambah ke dalam kolom atom netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai afinitas elektron lebih tinggi daripada sifat logam. Afinitas elektron juga terus meningkat sepanjang periode. Cukup sekian, terima kasih. Baik, di sini saya Belia dan Beretta akan menjelaskan terkait aplikasi Avogadro yang dimana kita akan melihat seperti apa sih jari-jari atom itu dalam satu periode dan dalam satu golongan. Yang pertama kita lihat jari-jari atom dalam satu golongan. Kita gunakan golongan 1A di tabel periodik dari mulai unsur hidrogen, lalu selanjutnya unsur Li, lalu selanjutnya unsur Na, selanjutnya unsur K, selanjutnya Rb, dan selanjutnya Cs, dan selanjutnya Fs. Terlihat bukan bahwa semakin meningkat jari-jari atomnya dari atas ke bawah. Sedangkan untuk jari-jari atom dalam satu periode ini kita gunakan pada periode ketiga dari unsur natrium. Yang pertama kita pencet unsur natriumnya, lalu kedua magnesium, lalu unsur aluminium, terus unsur Si, unsur P, unsur S, unsur Cl, dan unsur Ar. Terlihat bukan bahwa dalam satu periode jari-jari atomnya itu akan semakin mengecil. Jadi dari kiri ke kanan itu jari-jari atomnya akan semakin mengecil, berbeda dengan pada dalam satu golongan ya. Mungkin itu saja dari kelompok 5. Kami cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.